di Museum Sang Nila Utama untuk memenuhi tugas budaya Melayu Riau dari Ibu Ningrum. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya sudah berada di Museum Sang Nila Utama. Nah, di museum ini terdapat banyak peninggalan budaya Melayu Riau. Bukan hanya peninggalan dari budaya Melayu Riau, dari budaya lain juga banyak. Nah, apa aja sih isi museumnya? Saksikan video berikutnya. Ini adalah Candi Muara Takus. Muara Takus adalah salah satu peninggalan sejarah yang sangat penting di Riau. Candi Muara Takus terletak kira-kira 118 km sebelah barat Kota Pekanbaru. Candi ini terbuat dari batu bata. Menurut penelitian beberapa ahli arkeologi dan sejarah, Candi Muara Takus diperkirakan berasal dari abad ke-12 sampai 13 Masehi. Candi Muara Takus membuktikan cerita para leluhur bahwa pernah ada pengaruh ajaran Buddha di wilayah Riau yang datang dari India. Beberapa ahli mengatakan bahwa candi ini merupakan bukti dari kerajaan Sriwijaya telah sampai ke wilayah Riau. Dan yang berikutnya adalah kain samping soket. Kain samping soket ini terbuat dari bahan kain sukra dan benang emas yang berbentuk persegi dengan motif bunga dan sulu daun yang berwarna coklat keemasan. Ini merupakan salah satu peninggalan dari budaya Melayu Riau. Dan yang ini adalah sarung sukra ungu motif naga berbahan kain sukra berbentuk persegi panjang dengan warna dasar ungu, motif naga, kupu-kupu dan flora. Selanjutnya adalah sarung sukra bintang, bahannya yaitu kain sukra berbentuk persegi panjang dengan motif bunga dan bintang dengan warna dasar merah muda. Selanjutnya ada anyaman. Anyaman merupakan salah satu hasil kerajinan tangan dengan teknik menganyam, yaitu dengan cara membuat pola lingkaran antara unsur-unsur pembentuk anyaman seperti lungsi pembentuk ke arah vertikal dan pakan pembentuk horizontal. Keletakan fungsi dan pakan ini dapat membentuk pola-pola anyaman seperti jalinan, karawanan, lancar, dan lainnya. Pada umumnya, anyaman terbuat dari bahan dasar seperti daun pandan, rotan, dan bambu. Ragam bentuk benda anyaman, kehidupan sehari-hari masyarakat pendukungnya. Pada umumnya, anyaman terbuat dari bahan dasar seperti daun pandan, rotan, dan bambu. Ragam bentuk benda anyaman biasanya disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pendukungnya. Benda-benda hasil anyaman dipakai sebagai peralatan hidup sehari-hari, seperti untuk kelengkapan peralatan rumah tangga, pertanian, dan lainnya. Yong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di zaman dahulu, pertunjukan Mak Yong diadakan oleh orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Drama tari Mak Yong dipertunjukkan di negara bagian Terengganu, Patani, Kelantan, dan Kedah. Selain itu, Mak Yong juga mendapat tempat di Kepulauan Riau apabila di negara bagian Malaysia. Mak Yong dimainkan tanpa menggunakan alat. Di Kepulauan Riau, Mak Yong dimainkan para tokoh atau penari dengan menggunakan topeng. Pertunjukan Mak Yong yang dimainkan pemusik dan penari, pergelarannya menggabungkan berbagai unsur seperti unsur keagamaan, sandiwara, tari, musik, dan vokal dengan naskah yang sederhana. Tokoh utama pria dan wanitanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita antara lain pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang dengan iringan alat musik seperti rebab, tetawak, canang, mong, dan gong. Nah, selanjutnya ada pakaian adat dari berbagai wilayah di Riau. Yang pertama yaitu pakaian pengantin Kota Pekanbaru. Yang kedua, pakaian pengantin Kabupaten Indragiri Hulu. Yang ketiga, pakaian pengantin Kepulauan Riau.
Yang keempat, pakaian pengantin rokan hulu. Yang selanjutnya adalah pakaian pengantin Kabupaten Indragiri Hilir. Keenam, pakaian pengantin Kabupaten Siak Sri Indrapura. Ketujuh, ada pakaian masyarakat Melayu. Selanjutnya ada pakaian Ninik Mama yang berbahan satin, berasal dari Kampar dan digunakan pada saat acara adat. Selanjutnya ada pakaian sehari-hari, yaitu songket dari Kabupaten Siak Sri Indrapura, pakaian harian masyarakat Melayu. Lalu selanjutnya ada satu setel pakaian pengantin Kabupaten Kuantan Sengingi. Selanjutnya ada satu setel pakaian pengantin Kabupaten Kuantan Sengingi. Ini adalah bebano yang terbuat dari bahan kulit kambing. Bebano menjadi alat musik perkusi yang mengiring lagu-lagu atau dendang Melayu. Bebano ini berbentuk bulat tanpa penyangga yang biasa dimainkan dengan cara ditabuh dengan tangan kosong. Dimainkan dengan beberapa pola yang dimiliki. Selanjutnya ada gendang panjang yang berbahan kulit sapi dan kulit kayu merbau. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul dan umumnya digunakan untuk mengiringi tari tradisional. Lalu ada gong yang terbuat dari kuningan dan kayu dari Kabupaten Bengkalis dan digolongkan menjadi alat musik pukul. Lalu ada mangkok yang terbuat dari kuningan dan asal ditemukannya dari Kampar, digunakan sebagai tempat meletakkan hantaran atau alat cetakan kue. Lalu ada tempat buah yang terbuat dari kuningan dan asal ditemukannya dari Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis, digunakan sebagai tempat meletakkan buah-buahan. Permainan rakyat. Permainan rakyat merupakan bagian kebudayaan sebagai hasil budidaya manusia. Permainan dalam suatu masyarakat berawal dari mengisi waktu istirahat maupun mencari hiburan di sela-sela rutinitas sehari-hari untuk mengatasi rasa bosan dan jenuh. Tumbuh dan berkembangnya suatu permainan tidak lepas dari lingkungannya dalam arti yang luas, alam, sosial, dan budaya. Sosial dan budaya yang berbeda akan menghasilkan permainan yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di pesisir akan menumbuhkan permainan yang berorientasi ke lautan yang di pedalaman dengan alam lingkungannya. Permainan rakyat berdasarkan sifatnya menjadi tiga, yaitu kooperatif atau regu kompetisi, rekreatif atau hiburan, dan edukatif mendidik. Permainan rakyat umumnya dimainkan oleh anak perempuan maupun laki-laki, baik pagi maupun sore hari. Bahkan malam hari selesai sholat maghrib menunggu sholat isya. Peralatan pertanian, alat untuk mempermudah pekerjaan dalam bidang pertanian yang sifatnya masih tradisional dan sederhana. Salah satu cirinya adalah penggunaan alat secara manual. Sampai saat ini, peralatan pertanian tradisional masih aktif digunakan oleh para petani guna mempermudah dalam mengolah tanah, menghilangkan rumput, memetik hasil panen, dan sebagainya. Dengan menggunakan alat pertanian yang sangat sederhana ini, para petani dapat menghemat biaya pengeluaran, hanya memerlukan tenaga sehingga keuntungan yang didapatkan lebih maksimal. Adapun alat-alatnya seperti yang pertama adalah cangkul, digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dan rumput ataupun meratakan tanah. Yang kedua, parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Fungsinya adalah sebagai alat potong atau alat tebas terutama semak belukar.
Kayu adalah suatu jaringan di antara kulit dan hati pohon yang terjadi dari pertumbuhan kambium pada bagian dalam kulit pohon, terdiri dari serat-serat kayu. Batuan merupakan mineral atau paduan mineral yang meliputi semua bahan berbentuk bagian utama kerak bumi. Secara umum, batuan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan endapan atau sedimen, dan batuan malihan atau metamorf. Sekian hasil video penjelasan saya tentang peninggalan sejarah budaya Belu. Terima kasih.